manajer tim maksud kami dipanggil oleh sang panitia penyelenggara, di mana diberikan instruksi atau aba-aba masukan, karena kami tujuan pertandingan ini bisa sukses seperti yang kita harapkan. Itulah gunanya kami panitia penyelenggara mempersiapkan layar VAR. Nah, nyanyi bodoh ah. Tidak ada istilah bilah membilah pilih kasih dari kami. Ya, 4 kamera kami pasang. 4 sisi kamera memantau pertandingan di lapangan kebanggaan kita. Bisa dikatakan ini yang pertama dalam ajang Tarkam layar VAR digunakan. Namun kami terus memperbaiki diri karena insya Allah kami di sini akan mendapat kepercayaan yang lebih besar, di mana event yang bertajuk Piala Kasat insya Allah akan kita pentaskan di stadion yang kita bangga-banggakan. Kami terus merenovasi, memperbaiki stadion kami ini, dan juga Anda sempat menyaksikan di mana turnamen atau pertandingan 2 malam yang telah kita lewati, walaupun lapangan yang kita cintai diguyur hujan, ya, namun tidak ada air yang tergenang di stadion yang kita bangga-banggakan. Apalagi rata-rata datang kami, pemain-pemain yang tampil malam ini adalah pemain-pemain yang kenyang pengalaman di kompetisi. Wajar berkali-kali kami berpesan yang namanya sportivitas dikedepankan. Selamat bertanding kami ucapkan, dan selamat menyaksikan kepada Anda penonton kami. Yang memakai kostum merah adalah tim langganan Liga 3 Indonesia, Mutiara Raya. Sedangkan yang memakai kostum hitam, lawan tanding mereka, ya, Antam FC. Kita lihat sebuah tendangan percobaan dilepaskan oleh Muzakir Mane, pemain yang pernah, ya, diandalkan oleh tim Persipase Aceh Utara. Sekarang bola dikuasai, kita lihat oleh, ya, Mursal Zulfikar, salah satu pemain yang kaya pengalaman di Liga Indonesia. Kita lihat kali ini Muzakir Mane mencoba mengarah kotak penalti. Oh, kita lihat serangan datang lagi, namun terhenti di kaki Mursal Zulfikar. Serangan berbalik sekarang lewat kaki Rida Umami, mantan pemain PON Aceh ini, namun hanya membuahkan tendangan. Ya, kita lihat kali ini sebuah serangan dilakukan. Kita lihat kali ini di sayap sebelah kanan oleh pemain daripada, ya, Antam FC. Namun cukup mudah kita lihat bagi Kriwil catatan kami atau Keriting ini. Namun kita lihat membuahkan sebuah pelanggaran, hanya membuahkan tendangan bebas saja. Ya, kita lihat bola kembali lagi dalam penguasaan pemain tim Liga 3 Indonesia, Mutiara Raya. Kita lihat sekarang bola berada di kaki Darkashi, pemain bernama 5 putra kelahiran, ya, Samad Langa ini. Namun lagi-lagi kita lihat terlalu ke dalam, mudah terbaca oleh pemain belakang. Kita lihat kalau nggak salah kami pemain bernomor punggung 5 tadi, yaitu, ya, pemain bernomor 3 Isra. Ini dia, kita lihat pemain bernomor punggung 4. Kita lihat langsung mencoba menekan Amirul Akbar, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Amirul Akbar, pendek saja. Kita lihat bola diberikan tadi, lemparan ke dalam catatan kami, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim Mutiara Raya. Mutiara Raya, bukan kami mengada-ngada, adalah langganan daripada tim Liga 3 Indonesia. Sekarang Antam yang menjadi lawan tanding mereka malam ini. Umpan cantik sekali, maksudnya kita lihat kepada Irfan Dani, namun kembali kop duel terjadi. Mudah kita lihat bagi, ya, pemain bernomor punggung 77, ya, Izahul Bashar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Namun bagi Anda penonton yang baru datang,
belum ketinggalan sama sekali. Di mana catatan kami baru 2 menit usia pertandingan malam ini. Hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim Mutiara Raya sudah dilakukan. Di sana kita lihat ada Darkasi, umpan melambung Muzakir Mane yang dimaksud kali ini. Namun lagi-lagi kita lihat terjadi perebutan. Muzakir Mane, ya kita lihat sekarang bola berada di kaki Mutiara Raya, mencoba membuka jantung areal pertahanan mereka. Kita lihat umpan daripada Irfanda kali ini membuahkan ya sebuah peluang, namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat serangan bergelombang coba dilakukan oleh Mutiara Raya. Sudah mulai naik tensi. Kita lihat pertandingan malam ini. Ya, sliding yang sangat api dilakukan. Sekarang kita lihat, ya Antam mencoba dari sisi sebelah kanan dengan kecepatan tajam menyisir areal pertahanan lawan. Namun apa yang terjadi? Kami berpesan hati-hati. Hanya membuahkan tendangan pojok saja atau corner kick yang pertama didapatkan oleh tim Antam FC. Kita lihat pemain yang bisa dikatakan memiliki jam terbang tingkat nasional di Liga Indonesia, Mursal Julfikar yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Tepat kita lihat di kiri gawang yang dikawal oleh Rizky. Lagi-lagi kita lihat penyelamatan cantik sekali, sambungan umpan. Namun kita lihat bola membelakangi kembali gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah. Masih 0-0. Pertandingan yang sangat menentukan langkah mereka untuk lolos ke pertandingan atau ke tangga juara. Darkasi, kita lihat mendapatkan bola kali ini. Serangan digeser ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Kriwil. Ini dia kita lihat mantan pemain timnas Indonesia, Denur Fadil, pemain bernomor 17. Umpan panjang namun sulit melewati Mursal Julfikar. Serangan kembali lagi datang kita saksikan. Kali ini sebuah tekanan coba dilakukan, namun kandas di kaki pemain belakang daripada Antam FC. Umpan crossing cantik sekali Muzakir Mane yang dimaksud kita lihat kali ini. Namun kita lihat lagi-lagi tekanan silih berganti. Sekarang adu lari, adu cepat terjadi. Kita lihat ya Fani Aulia juga pemain kaya pengalaman di Liga Indonesia. Kerjasama kita lihat kali ini dengan Hendra atau Rija Umami. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat sebuah tindakan penyelamatan dengan baik dilakukan oleh Rizky Fikrillah. Sudah 2 kali tekanan, serangan bergelombang kita lihat dilakukan oleh Antam FC. Benar-benar 2 tim Kabupaten PD malam ini melakukan serangan silih berganti. Tendangan pojok yang kedua membahayakan. Kita lihat kali ini menusuk ulang gawang. Indah berkelas. Tendangan pojok yang baru saja terjadi yang dilakukan kita lihat oleh Fani, namun tidak ada teman yang menanti di area kotak penalti. Dibiarkan saja oleh Rizky Fikrillah. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dari barisan belakang kita lihat Mutiara Raya membangun serangan mereka lewat putra kelahiran ya Samad Langa ini, Darkasi. Kontrol yang sangat baik kita lihat daripada Rida Umami. Namun lagi-lagi di sana kita lihat ada nomor punggung 17 Yusrifal Jainal melebar kepada Mursal Julfikar, pemain yang sangat aktif di sebelah kanan. Kita lihat melakukan tekanan. Kali ini goal possession dikuasai. Kita lihat oleh ya Hendra dan kawan-kawan. Datang pemain bernomor punggung 9 kali ini dengan umpan panjang Iqbal Kidal. Namun kita lihat umpan daripada Iqbal belum mampu melewati area kotak penalti. Ini dia, tenang sekali. Kita lihat Hendra malam ini. Lagi-lagi bola terarah kepada kaki lawan. Muzakir Mane dengan tajam melakukan serangan bergelombang. Namun apa yang terjadi? Kita lihat perebutan di kanan areal pertahanan daripada Antam FC. Namun dibiarkan saja. Kita lihat oleh Mursal. Namun kembali lagi bola dikuasai oleh nomor 17 kali ini. Di mana kita lihat ya Yusrifal. Kali ini Kidal Iqbal mencoba mengutak-atik si kulit bundar Hendra. Umpan panjang berbahaya. Kita lihat kop duel terjadi, namun sulit melewati pemain bernomor punggung 5 ini, yaitu Darkasi. Lemparan ke dalam. Lagi-lagi kita lihat bola dikuasai oleh Iqbal Kidal. Bersabar mereka. Hendra cukup tenang, kerjasama 1-2 yang mereka peragakan. Kita lihat kembali lagi lepas. Kali ini pemain sangat diandalkan Fani Aulia menusuk rel berbahaya. Namun masih ada Kriwil di belakang. Serangan terus dilakukan kita lihat oleh Hendra dan kawan-kawan. Sekarang kita di sana ada Rija Umami.
Namun kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Serangan berbalik lewat kaki Muzakir Mane. Namun kita lihat putus di kaki pemain bernomor punggung 14 tadi, yaitu Aldi. Benar-benar kita lihat sangat bergengsi jalannya pertandingan malam ini. Bentro dua tim Kabupaten Pidi. Anda masih berada di luar, segera Anda parkirkan kendaraan dan segera Anda bergabung bersama kami. Ya, Kidal. Umpan cantik yang sangat matang diarahkan ke areal pertahanan. Namun kita lihat di sana masih ada Amirul Akbar, pemain bernomor punggung 4, Tinur Fadil, Amirul Akbar. Namun kurang jelas dari amatan kami. Kita lihat ini dia, pemain yang juga tergolong sangat berbahaya. Ya, Irfanda Usman. Umpan menyilang. Kita lihat kok duel terjadi. Lagi-lagi terjadi miskomunikasi. Kita lihat antara Amirul Kidal, Rida Umami. Namun kita lihat bola terarah kepada Fani. Berbahaya kita lihat situasi di luar area kotak penalti. Umpan tarik lagi-lagi cantik sekali. Namun sayang masih membelakangi gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah. Ya, kami atas nama panitia penyelenggara juga tidak berlebihan. Kerap ucapan terima kasih kami layangkan terutama sekali kepada Anda, karena kami sadar diri tanpa Anda kami ini tidak ada arti. Kepada sponsorship kami juga tidak putus-putus terima kasih berulang-ulang kami ucapkan, yang telah menghiasi pinggir lapangan kami, yang menjadi sponsorship dalam turnamen ini, yang juga tidak lepas dari suksesnya pertandingan sedang kita saksikan. Dukungan penuh yang diberikan oleh beberapa jajaran, semisal seperti Dandim 0103, Polres Kota Lok Sumawe, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Sekarang bola dikuasai kita lihat oleh tim Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Datang Darkashi. Cukup tenang. Kita lihat irama permainan yang mereka peragakan. Sekarang kita lihat kali ini Amirul. Oh, berbahaya datangnya bola di area kotak penalti. Kita lihat sundulan daripada Irfanda masih melambung di atas mistar gawang. Sebenarnya kita lihat tadi Saddam telah meninggalkan sarang. Belum tepat kita lihat sundulan daripada Irfanda Usman. Ya, perintah panggilan kami tujukan kepada saudara Ricky supaya dapat mengambil posisi di tempat yang telah ditentukan. Sekali lagi, Ricky supaya dapat mengambil posisi di samping kami. Ricky anak bola. Ya, kembali lagi kita lihat berawal dari kaki pemain belakang sekuat daripada tim Antam mengandalkan umpan panjang. Namun kita lihat bola terarah kepada penjaga gawang daripada Mutiara Raya. Satu tiket yang masih tersisa, lolos ke tangga jawara, masih kita perebutkan. Insya Allah pada malam Sabtu yang akan datang, pertandingan harga jual 25 juta rupiah akan kita laga. Semifinal pertama maksud kami panitia. Kita lihat kok duel terjadi. Lagi-lagi kalau nggak salah kami Irfanda yang tampil sangat baik malam ini. Kita lihat nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Darkashi sekarang. Ya, ini dia Tinur Fadil. Umpan digantungkan kita lihat kepada Amirul Akbar. Tenang sekali Fani Aulia. Namun kita lihat sebuah sliding yang sangat clear dilakukan kembali lagi oleh Amirul Bashar. Lemparan ke dalam. 1-2 sentuhan. Umpan-umpan yang sangat memanjakan mata penonton kami kerap tersaji malam ini. Ini dia kita lihat pemain bernomor punggung 12. Namun sayang belum tepat sasaran. Umpan yang dilambungkan ke mulut gawang. Ya, 0-0 jalannya pertandingan untuk sementara. Kita lihat bola dikuasai oleh rival Ahyar. Ya, di sana kita lihat ada Amirul. Cukup tenang. Ya, Fahlun. Terputus serangan di area kotak penalti. Kita lihat bola dikuasai Tino Al-Fadil kali ini. Ini dia kita lihat Irfanda menerobos sangat berbahaya. Kita lihat sebuah peluang dengan terbuka. Cantik sekali. Tembakan keras dilepaskan. Serangan bergelombang. Kita lihat lagi-lagi sebuah peluang. Namun lemah bagi mantan
penjaga gawang Persiraja, Aulia Saddam. Sebenarnya kita lihat sekuat daripada tim Mutiara Raya telah mendapatkan bentuk irama permainan mereka di area kotak penalti dengan kerjasama dari kaki-kaki. Namun sayang, sambungan umpan yang mereka lakukan belum tepat. Kita lihat ke gawang atau masih lemah bisa dikatakan. Sekarang mengutak-ngatik si kulit bundar sekuat daripada tim Antam FC. Di sana kita lihat ada Mursal kerjasama dengan Rida. Mereka mencoba kembali lagi membangun serangan di areal pertahanan lawan, memanfaatkan lebar lapangan pertandingan. Sekarang kita lihat kali ini Iqbal Kidal, maksudnya tadi melambungkan bola ke jantung areal pertahanan. Namun kita lihat Irfanda Usman langsung membalikkan keadaan. Namun lagi-lagi Irfanda belum tepat kali ini. Isra, pemain bawah mereka yang terus bekerja sama dengan Aldi malam ini. Kita lihat serangan datang dari sayap sebelah kanan, tembakan keras dilepaskan. Kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi keputusan yang sangat baik dilakukan. Kita lihat oleh pemain bernama punggung 4 Amirul Akbar mencoba membersihkan areal kotak terlarang. Kita lihat dari segala lini, dua tim malam ini menggempur areal pertahanan lawan. Namun belum sekalipun jaring gawang ya dari masing-masing tim tergoyang. Tendangan pojok yang ketiga dilakukan kita lihat oleh Fani Aulia. Namun beberapa pemain daripada Antam sudah berada di mulut gawang. Cantik sekali. Namun kita lihat membelakangi ya tendangan sudut yang dilakukan oleh Aulia Fani. Ya silakan, kami tidak melarang Anda memberi dukungan kepada tim yang Anda bangga-banggakan. Apalagi Anda datang dari jauh mendukung tim yang Anda cintai, itu adalah wajar sekali. Namun yang tidak kami izinkan, kata-kata yang kurang enak ya dikeluarkan. Semisal seperti oh ma pak ma, jangan. Ya sekali lagi kita lihat bola dikuasai kali ini oleh Irfanda, juga salah satu motor serangan mereka. Sekarang kita lihat serangan dilakukan oleh Izahul Basar. Umpan cantik sekali. Kita lihat tertangkap offset kali ini, di mana kita lihat Fahlun tadi duluan tertangkap offset di areal kotak penalti. Ya, sportivitas dijunjung tinggi. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Ya, bukan hanya kecepatan kamera wartawan saja, namun kamera daripada penonton kami juga diarahkan kepada Anda. Kodra Inan Yarau, kenang Yarau. Ya penonton yang kami cintai, ya lagi-lagi kami sadar diri tanpa Anda kami ini tidak ada arti. Kemana? Trek terodat. Trek terodat. Ya nampaknya kita lihat sang pengadil pertandingan untuk bisa mengambil keputusan secara pasti akan melihat layar VAR sudah pasti. Ya kita lihat lewat hasil layar VAR, memang benar kita lihat tertangkap offset salah satu pemain Mutiara Raya di areal berbahaya, di mana catatan kami pemain bernama punggung 95 yaitu Fahlun tadi. Ya sekarang kembali lagi Antam mencoba bangun serangan, namun kita lihat sedikit tinggi kaki yang dinaikkan oleh T. Nur Fadil. Ya kita lihat tendangan bebas di luar area kotak terlarang didapatkan oleh Antam. Namun siapakah kita lihat yang dipercaya oleh Agus Saputra? Kita lihat kali ini pemain bernomor punggung 12 yang mengambil ancang-ancang. Hendra, spesialis tendangan bebas mereka di luar area kotak penalti. Tepat kita lihat
di mulut gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah kali ini. Hendra, 6 pemain melakukan pagar hidup kali ini. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita tunggu kita nanti. Hendra, blunder terjadi. Kita lihat. Oh, lagi-lagi sangat disayangkan. Nampaknya bendera duluan dinaikkan, di mana kita lihat salah satu pemain dari Antam duluan menanti di mulut gawang. Sebenarnya kita lihat tembakan daripada Hendra tergolong sangat berbahaya. Nampaknya kita lihat pemain bernomor 77 tadi, Irfan Dani, duluan menanti dari kotak penalti. Satu. Nah, mendang. Berat. Yuk, mendang. Tong. Mendang. Kemah berat. Ya, Nali. Satu. Tunggu kecil. 1-2. Kick 1. Oke. Oh, baik. Nampaknya kita lihat ada sedikit gangguan di tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Namun kembali lagi kami melaporkan jalannya pertandingan berbahaya. Namun kita lihat Aulia Saddam tampil sangat baik. Kita lihat di bawah Mister Gawang malam ini. Satu penyelamatan dan juga kami lihat penjaga gawang Rizky Fikrillah masuk kami juga telah melakukan beberapa kali penyelamatan. Sedangkan pojok didapatkan kembali lagi kita lihat oleh Nur Fadil kali ini. 5-6 pemain sudah berada di area berbahaya. Kita lihat berbahaya datangnya bola. Namun apa yang terjadi? Kita lihat lagi-lagi serangan coba dikuasai oleh Nur Fadil, mantan pemain PSSI, pemain bernomor 17 ini. Bola digantungkan ke mulut gawang. Terjadi kedua kita saksikan. Namun lagi-lagi di sana masih ada pemain mereka. Amirul Akbar. Di sana kita lihat ada pemain berbahaya mereka nomor 79, di mana kita lihat Afdalul Bashar mencoba menggoyangkan lawan. Amirul kembali lagi datang, kita lihat dari belakang. Crossing cantik sekali, sebuah kemudian kita lihat kali ini. Namun di sana masih ada berbahaya. Kita lihat di mana skema permainan yang sangat rapi diperagakan. Tiada lain dan tiada bukan catatan dari kami, Irfanda Usman. Kita lihat Irfanda Usman baru saja menggoyangkan jaring gawang yang dikawal oleh Aulia Saddam tim Liga 3 Indonesia Mutiara Raya. Sekarang unggul lewat kaki Irfanda Usman masuk kami. Pemain bernomor 7 ini Muzakir Mane gagal. Di sana kita lihat ada Aldi. Kita lihat serangan silih berganti terus tersaji malam ini. Benar-benar memberi kepuasan kepada penonton kami yang menyaksikan pertandingan. Kita lihat tindakan mulai. Boleh ganti ulang. Ya, 1-0 bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, di mana kita lihat Antam ketinggalan lewat skema permainan yang sangat menarik diperagakan. Kita lihat mengepung kantung area pertahanan lawan. Mursal Zulfikar 1-2 sentuhan. Kita lihat kali ini Antam FC langsung umpan berpindah sisi terarah kepada Fani. Namun kita lihat tertangkap kembali lagi Fani di area kotak penalti. Ya, penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan. Kami di sini juga mengabarkan, mengingat pertandingan malam Jumat tidak ada, kami duluan mengabarkan kepada Anda. Ini dia Irfanda, pemain mungil yang sangat berbahaya. Nampaknya kita lihat diganggu tadi oleh pemain bernomor 22 Hendra. Tendangan bebas didapatkan oleh Nur Fadil. Kirimkan umpan ke mulut gawang. Namun kita lihat kembali lagi. Kita lihat tertangkap offset pemain Mutiara Raya di area kotak penalti.
Serangan silih berganti tidak henti-henti dilakukan oleh kedua kesebelasan. Anda saksikan, ya, dari segala lini, baik tim Antam maupun Mutiara Raya terus melakukan jual beli serangan untuk sementara. Aulia Sadam jauh ke depan. Di sana kita lihat ada Darkasi. Ya, kontrol cantik dengan ujung kaki dilakukan. Kita lihat di sana ada, ya, sayang sekali. Kita lihat mantan pemain PON Aceh tadi, Rida Umami, serangan berbalik kembali lagi. Kita lihat lagi-lagi perebutan. Oh, kita lihat hanya terhukum dengan tendangan pojok di sebelah kanan. Gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah. Apakah bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Antam? Karena berulang-ulang catatan kami, Antam mendapatkan tendangan pojok malam ini. Namun ini yang kelima kali kalau nggak salah kami, tendangan pojok yang tidak didapatkan oleh Antam malam ini. Ya, cantik menusuk memeluk gawang. Namun dibiarkan saja oleh pemain bernomor punggung 5 mereka, Darkasi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dari 16 kontestan yang ikut ambil bagian yang tersebar dari 6 kabupaten kota, termasuk beberapa tim dari kota Langsa, Aceh Timur, Lok Semawe dan Aceh Utara. Yang tersisa sementara 1 tim Kabupaten Pidi, Rufi, 1 tim Aceh Utara, Remaja Muara Batu, dan 1 tim daripada Kabupaten Pidi, Libu United. Apapun yang terjadi, malam ini perwakilan Pidi tertinggal karena kita lihat derby yang sedang kita pertandingkan. Mursal Zulfikar meminta umpan di sisi sebelah kanan. Kita lihat yang dipercaya sebagai kapten kesebelasan, pemain kenyang pengalaman di Liga Indonesia. Kita lihat Rida Umami, perebutan kembali lagi terjadi. Di sana kita lihat ada Hendra, motor serangan mereka mencoba menggeserkan umpan. Kita lihat kali ini kepada pemain bernomor punggung 10, Aulia Fikri atau Aulia Tigli. Serangan datang lagi, masih lewat kaki Yusrifal. Yusrifal, bukan sebuah pelanggaran, dan Yusrifal berbahaya sekali. Kita lihat, ini yang dinamakan, kita lihat, dibayar tunai. Ini bisa dikatakan Lord pulang, utang bayu cek, miuk Manyang Tagro, miuk dalinggu. Kita lihat 1-1. Kita lihat kedudukan sementara. Ya, kita lihat lagi-lagi. Bola dikuasai kali ini oleh Fahlun. Di sana ada nomor punggung 4 Amirul Akbar, Inur Fadil. Fahlun diberikan umpan. Kita lihat Mutiara Raya sekarang coba menekan dengan umpan-umpan menyilang, namun terputus serangan. Kriwil nomor punggung 88. Tenur Fadil. Kita lihat lagi-lagi umpan cantik terarah ke kotak penalti. Mutiara Raya mencoba menekan kembali lagi, namun masih ada Hendra malam ini. Ya, perebutan terjadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat cukup tenang barisan belakang daripada Mutiara Raya karena mereka adalah langganan daripada tim Liga 3 Indonesia. Izahul Bashar, Kriwil mencoba kita lihat memperlambat tensi dengan kerjasama dari kaki ke kaki. Umpan dikembalikan ke belakang. Kita lihat mereka kali ini memberikan umpan kepada sang pemain andalan Muzakir Mane, namun diganggu tadi kita lihat oleh pemain Antam FC. 1-1 bagi anda penonton yang baru saja bergabung bersama kami. Pertandingan yang sedang kita saksikan adalah ujung daripada putaran 8 besar. Ya, umpan menusuk ke mulut gawang. Aulia maksudnya tadi memutuskan aliran serangan dengan membalikkan badan, namun kita lihat bola keluar. Amirul Darkasi terlalu percaya diri, namun lagi-lagi
kita lihat sulit bagi Rida Umami. Ya, tendangan gawang saja di mulut gawang daripada Antam. Kita lihat benar-benar pertandingan yang sangat bergengsi sedang tersaji malam ini, karena bisa dikatakan mereka mempertaruhkan harga diri. Dua tim Kabupaten Pidi. Hendra, serangan dipindahkan saja. Kita lihat kali ini kepada nomor punggung 17 Yusrifal Jainal. Hendra ke belakang. Kita lihat Antam lewat kaki nomor punggung 9 Iqbal Kidal. Aulia Fikri, nama asli pemain bernomor punggung 10 ini. Ya, nampaknya kita lihat pelanggaran terjadi. Ya, kita lihat wasit tidak memberi toleransi, langsung kartu kuning diarahkan kepada Darkaji. Ya, tendangan bebas saja. Kita lihat didapatkan kembali lagi oleh Antam FC. Ya, nomor punggung 9 yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar adalah Iqbal Kidal. Kita lihat dengan kaki kiri Iqbal mengambil ancang-ancang. Iqbal dibersihkan saja. Kita lihat ini dia Musakir Mane. Kerjasama kita lihat dengan pemain bernama punggung 15. Namun sayang, ya, pelanggaran terjadi. Pemain bernama 16 masuk kami. Rival Ahyar. Tendangan poli dilakukan. Darkashi, pemain sudah mendapatkan kartu kuning malam ini. Hendra, motor serangan mereka. Maksudnya kita lihat kepada Aulia. Namun lagi-lagi di sana kita lihat masih ada Amirul Akbar. Cukup tenang, Tenur Fadil dengan umpan panjang. Musakir Mane yang dimaksud. Namun kita lihat kembali lagi tindakan yang baik dilakukan oleh Isra, memutuskan aliran serangan daripada Mutiara Raya. Lemparan ke dalam saja dilakukan oleh Amirul. Rapat pertahanan. Amirul mencoba menggoyangkan lawan. Kita lihat di sana masih ada, ya, rival. Putus serangan. Kita lihat ini dia Aulia Fikri mencoba mengajak lari. Kita lihat pemain bernomor 10 Palun kali ini 1 lawan 1 di luar kota terlarang, mencoba menggoyangkan lawan. Kita lihat, namun jauh dari sasaran. Gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah. Musakir Mane kali ini mencoba melewati area kotak penalti sendirian, menghadapi 3 pemain lawan. Masih dalam penguasaan Musakir Mane, kita saksikan. Tenang sekali. Tenur Fadil kali ini mencoba menggeserkan umpan dengan umpan silang. Maksudnya tadi ke sisi sayap kanan. Ya, kita lihat umpan gratis didapatkan. Namun lagi-lagi tembakan yang dilakukan kita lihat oleh rival Ahyar masih mengenai kaki lawan. Maju bersama Andalas Jaya, Total Sport Rumani, Orbit Perinting, Universitas Muhammadiyah Mahakarya, Demarsu, dan juga bukan itu saja, Sanjaya Mar. Kita lihat masih menyamping di kiri gawang mantan pemain Persiraja ini, Mas Media, Rumah Makan Taji Rasa, dan juga anggota DPRK Aceh Utara, Nazir Abu Bakar, toko bangunan murah, mudah, dan terpercaya, 1000 doa nama toko mereka, dan juga dapur Umi Kanza bersama Vanit Grosir dan Lagos Fashion, toko pakaian jadi pria dewasa, showroom Syakir Motor yang ikut menyukseskan turnamen yang kita bangga-banggakan, bekerja sama dengan Mustika Kecamatan Muara Batu dan Serambi Indonesia.
Umpan tarik cantik sekali. Kita lihat bola berada di kaki pemain bernomor 7. Oh, kita lihat tepat posisi penjaga gawang Rizky Fikrillah. Satu sama. Mutiara Raya sempat unggul, kita lihat lewat Irfanda, namun ya, pemain yang sangat diandalkan Fani Aulia mampu menyamakan angka. Nur Fadil. Di sana kita lihat ada Aulia Fikri. Bola ke belakang kali ini. Tinggal. Amirul mencoba melewati, kita lihat Aulia Fikri. Hanya lemparan ke dalam saja terjadi bagi tim Mutiara Raya. Irfan Nur Fadil mencoba, kita memberikan umpan kepada Amirul. Masih Amirul. Kita lihat kali ini, namun apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat tendangan pojok didapatkan kembali lagi oleh kontestan Liga 3 Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Kita lihat kembali lagi di mulut gawang Saddam, situasi yang sangat membahayakan, di mana kami catat 7 pemain sudah menuju ke arah kotak terlarang. Ya, cantik sekali menusuk pada kotak penalti. Namun kita lihat masih ada pemain berambut Indomie, Keriwil panggilan sehari-hari. Amirul, Nur Fadil. Di sana kita ada Muzakir Mane. Namun cukup rapat, kita lihat pertahanan daripada Yusrifa dan kawan-kawan. Tidak henti-henti. Kita lihat di sebelah kiri daripada Antam FC. Lemparan ke dalam didapatkan malam ini. Muzakir Mane, Amirul, umpan crossing ke gawang. Kita lihat dipoli saja oleh Saddam. Sekarang peluang datang lagi. Oh, apa yang terjadi? Kita lihat tiang gawang yang menjadi lawan daripada Mutiara Raya. Sebuah tembakan dengan kecepatan 150 km per jam. Namun kita lihat gawang sebelah kiri, tiang gawang maksud kami, sebelah kiri yang dikawal oleh Aulia Saddam yang menjadi lawan anak-anak Mutiara Raya. Kita lihat sebuah tarikan dilakukan tadi. Kita lihat wasit Husaini tidak memberi toleransi, langsung kartu kuning dilayangkan kembali. Sudah 2 kartu kuning catatan kami dikeluarkan oleh wasit Husaini malam ini. Kita lihat ini juga tergolong peluang yang sangat ideal, peluang yang sangat terbuka. Hanya beberapa jarak di luar areal kotak berbahaya. Siapakah yang dipersiapkan oleh sang pelatih Noviar Rusli? Nur Fadil, Muzakir Mane berada di area kejadian. Dan kita lihat juga salah satu pemain bernomor 4, ya, Amirul Akbar, nampaknya meletakkan si kulit bundar. Kita tunggu dari kita nanti apakah yang akan terjadi dengan servis tendangan bebas di luar area kotak penalti. 3 spesialis tendangan bebas telah mengambil ancang-ancang. Muzakir Mane, nampaknya kita lihat, lemah tembakan, namun sedikit merepotkan mantan penjaga Persiraja Aulia Saddam. Kita saksikan karap lihat rumah. Satu sama. Ya, bola melambung tinggi. Kita lihat bola kali ini dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada Antam FC. Irfan Dani, pemain bernomor 77 datang kami. Kita lihat serangan balik yang sangat tajam di kanan areal pertahanan daripada Antam. Kita lihat kali ini mencoba farkan lebar lapangan pertandingan. Umpan terarah pada Fahlun. Ya, Fahlun datang dari belakang. Kita lihat umpan tarik cantik sekali. Oh, bebas menanti. Kita lihat ada Ifanda, berbahaya. 2 kali kesempatan berulang-ulang. Serangan datang lagi lewat kaki Darkasi. Makin menarik jalannya pertandingan malam ini. Keriwil cukup tenang. Darkasi kontrol dada, dicuri saja oleh Fani Aulia. Kita lihat sebuah tarikan dilakukan tadi oleh pemain sudah mendapatkan kartu kuning ini. Darkasi maksud kami.
Ya, kita lihat bola diletakkan tepat di area kejadian. Ini juga tergolong sebuah kesempatan bagi tim Antam, di mana kita lihat nomor punggung 12 mantan pemain PON Aceh, Rija Umami, yang mengambil ancang-ancang. Kita lihat sangat diwaspadai oleh Mutiara Raya. 4 pagar hidup dipasang oleh mereka. Kita lihat kali ini tinggal 3. Apakah Rija Umami mampu menggoyangkan jaring gawai yang dikawal oleh Rizky Fikrillah? Kita tunggu dan kita nanti. Rija Umami berbahaya sekali. Nampaknya kita lihat masih mudah dijinakkan oleh penjaga gawang Rizky Fikrillah, penjaga gawang daripada Mutiara Raya, Kabupaten Pidi. Sekali lagi maafkan kami, karena mengingat besok adalah malam Jumat, tidak ada pertandingan. Pertandingan yang harga jual 25 juta rupiah akan kami laga di depan mata Anda. Kenapa kami katakan 25 juta rupiah? Karena catatan kami, turnamen ini memperebutkan hadiah total 60 juta rupiah. Pemenang juara 1 30 juta, juara 2 25 juta. Siapapun yang menjadi pemenang antara tim Rufi dengan Libu FC, 25 juta sudah pasti. Pertandingan yang harga jual 25 juta akan kami pentaskan pada malam Sabtu yang akan datang. 2 tim calon juara. Rufi syarat dengan pemain-pemain bayaran. Bahkan kita lihat pemain yang belum ada ganti, Suheri Daud diturunkan oleh mereka. Namun juga segudang materi pemain-pemain Persiraja ada. Informasi yang kami ketahui, sekuat daripada Libu United akan mengandalkan salah satu pemain benua hitam, Muzakir Mane. Mencoba kita lihat mengocek lawan. Di sana kita lihat ada Irfanda Usman, kirimkan umpan ke sebelah kiri. Kali ini kembali lagi kita lihat Mutiara Raya, Irfanda, umpan tarik yang berbahaya. Kita lihat di sana, apa yang terjadi? Tembakan menembak ke lawan dilepaskan malam ini. Ya, kita lihat nampaknya medis daripada Mutiara Raya dipersilakan lebih cepat. Apabila memang medis Mutiara Raya tidak mampu, maka kami panitia penyelenggara juga menyiapkan medis daripada panitia penyelenggara. Sakit malah ya. Sakit malah Ya, kita lihat catatan kami telah memasuki menit-menit yang sangat krusial malam ini. Dari 45 menit pertandingan yang direncanakan oleh Wasid Husaini, namun Anda lihat sendiri, sempat pertandingan kami langsungkan jam 10 malam, namun limit tidak mengurang, tetap digunakan 2 kali 45 menit jalannya pertandingan. Bahkan pertandingan catatan kami berakhir tepat pada jam 12 malam. Fani Aulia. Ya, kita lihat umpan panjang. Namun di sana kita lihat masih ada. Ya, sekarang Aulia Fikri, umpan tarik cantik sekali. Kita lihat apa yang terjadi. Sebuah skrimit tadi dari kotak terlarang, namun juga belum bisa dimanfaatkan. Kita lihat sangat disayangkan Irfan Dani yang bebas dari kotak penalti. Lagi-lagi serangan coba dikuasai. Kita lihat oleh Antam, pemain bernomor 14 sekarang, Aldi. baik dah. Alhamdulillah, biasa. Ini dia Yusrifal Jainal. Namun bola cepat kita lihat meninggalkan lapangan pertandingan. ...16 kontestan, 3 catatan kami.
telah berada di tangga juara kali ini. Walaupun kami menjanjikan setelah pertandingan ini usai, piala kasat akan kami gulirkan. Kita lihat adu badan di depan pengadil pertandingan. Ini yang perlu dikedepankan. Kita lihat seperti kita pertandingan menjabat tangan. Iqbal, Kidal, lagi-lagi. Di sana kita lihat ada Hendra. Bola dikembalikan kepada penjaga gawang mereka. Kita lihat perebutan terjadi sekarang. Ya, Aulia Fikri mencoba menggoyangkan lawan. Kita lihat sebuah peluang didapatkan. Namun lagi-lagi di sana kita saksikan masih ada ya pemain bawah mereka. Nomor 14 Aldi Tenur Fadil kali ini. Lagi-lagi lebar lapangan pertandingan mereka kuasai. Tenur Fadil yang kita lihat kerap membangun serangan-serangan melebar. Fahlun, namun rapat pertahanan daripada Hendra. Iqbal Kidal. Ya, ini dia Amirul. Fahlun mencoba kembali lagi menyisir di luar kotak penalti. Kita lihat Irfan dia maksud kami Yusrifal. Oh sayang, lepas kontrol bisa dikatakan. Lemparan ke dalam. Seluruh jajaran yang terlibat dalam event besar ini, ya, melalui kami pesan daripada Haji Ade Julfadli, mari sama-sama kita bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan turnamen berhadiah 60 juta rupiah. Ya, 1-1, adu balap, adu lari. Kita lihat Tenur Fadil jauh tertinggal kali ini, namun hanya menghasilkan tendangan pojok saja. Kita lihat di saat adu balap terjadi, Tenur Fadil jauh tertinggal 2 meter di belakang. Memang kecepatan daripada Fani Aulia luar biasa. Tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. Ya, nampaknya kita lihat diminta tandu untuk dimasukkan. Kita doakan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, kita lihat salah satu ya, kita doakan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu mantan pemain PSPS Pekanbaru. Catatan kami, Mutiara Raya melangkah ke pertandingan putaran kedua. Kalau nggak salah kami mengalahkan salah satu tim Kecamatan Sawang. Ya, 1000 doa kalau nggak salah kami. Sedangkan tim Antam FC mereka mengalahkan tim Pesisir Selat Malaka, PSPU Jangka. Ya, ya, kita lihat wasit Husaini
telah mengakhiri separuh jalan pertandingan malam ini. Ya, kesiapan daripada panitia kami. Ya, sekali lagi sembari kita menunggu dan menanti jalannya pertandingan babak kedua, kami mengabarkan kepada Anda, tepat malam Jumat tidak ada pertandingan. Ya, malam Jumat tidak ada pertandingan. Insya Allah pertandingan lanjutan laga antara Mana? ya Ferry Sandria. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Antam. Yang keluar Fani, yang masuk Ferry Sandria, nomor punggung 94. Baru satu pemain. Ya, satu pemain kita lihat diganti oleh tim Antam FC, di mana sama-sama kita mengetahui Fani mengalami hal yang tidak kita inginkan. Namun kami di sini terus mendoakan supaya di masa-masa yang akan datang Fani bisa melanjutkan jalannya pertandingan. Kita lihat, ini dia Aulia Fikri mencoba menggoyangkan lawan, 1-2 sentuhan, namun terbaca kita lihat oleh T. Nur Fadil. Sekarang ya, Mutiara Raya, Irfanda Usman. Kerjasama kita lihat kali ini cantik sekali. Lagi-lagi ada kriwil di jantung area pertahanan daripada Mutiara Raya. Ya, kita lihat serangan terbaca, namun bola tajam sekali. Kita lihat kontrol yang kurang baik tadi daripada Izahul Basar. Izahul dipercaya sebagai kapten tim daripada Mutiara Raya. Jauh lemparan ke dalam. Kita lihat kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Catatan kami, sekuat daripada tim Mutiara Raya mengalahkan 1000 doa untuk Kecamatan Sawang. Sedangkan tim daripada ya Antam, mereka menguburkan ambisi daripada ya PSPU Jangka. Ini dia, kita lihat Rizky Aulia Rizky, nama asli pemain bernomor 10 ini, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kami berpesan kepada kedua tim yang dipertandingkan supaya dapat berhati-hati. Namun juga malam ini bisa dikatakan satu kebanggaan tersendiri bagi kami panitia penyelenggara, karena kita lihat baik di tribun selatan maupun utara, penonton malam ini memadati. Walaupun dua tim Hotel PD yang sedang kita pertandingkan di depan mata Anda, kita lihat berbahaya datangnya bola, namun tenang sekali Irfanda. Nampaknya kita lihat di depan penghadiri pertandingan terjadi sebuah handsball, di mana Hendra tadi yang menyentuh bola catatan kami. Ini dia Izahul Basar, Muzakir Mane. Dia datang, pemain bernomor 79 Abdul Bashar, T. Nur Fadil. Kirimkan umpan, kita lihat kali ini langsung bola dilambungkan ke kotak penalti, berbahaya sekali. Nampaknya kita lihat pemain yang memiliki segudang pengalaman, Mursal Julfikar, membiarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Namun juga perlu Anda ketahui, selama pertandingan kami langsungkan di lapangan kebanggaan kita ini, 3 kartu merah telah dikeluarkan oleh penghadiri pertandingan, termasuk kepada salah satu pemain Akademi Muara Batu. Hendra maksud kami, Fani Aulia maksud kami, Reja Umami. Perebutan terjadi, Mursal Julfikar. Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain benua hitam, Muzakir Mane. Mursal Yap. Oh, kita lihat satu sambungan. Kembali lagi bola digulirkan kepada
belakang. Kita lihat Mutiara Raya lewat kaki kapten mereka. Duel terjadi, tenang Yusrifal. Ini dia, kita lihat mantan pemain PS Pekanbaru yang dipercaya sebagai kapten kesebelasan daripada Antam FC, Iqbal Kidal. Ya, satu serangan yang teracik dengan rapi. Kita lihat mencoba melepaskan diri, namun kita lihat kembali lagi antisipasi yang cukup rapi dilakukan oleh mantan penjaga Persiraja, Aulia Saddam, Mursal Julfikar, Geriwir, Izahul Bashar, Infanda Usman. Di sana kita lihat ada Kardar Kasih, pemain sudah mendapatkan kartu kuning ini. Ya, lagi-lagi perlu Anda ketahui bahwasanya tepat malam Jumat tidak ada pertandingan. Pertandingan yang Anda tunggu-tunggu dan yang Anda nanti-nanti. Pertandingan yang harga jual 25 juta. Pertandingan untuk menentukan satu langkah ke tangga juara. Akan berhadapan dengan dua tim beda kabupaten kota. Biren akan berhadapan dengan Kabupaten Pidi. Lebu United, tim yang kerap tampil sebagai juara. Catatan kami, tahun ini Lebu sudah 4 kali mengangkat piala atau trofi. Bahkan mereka masih menyandang sebagai juara bertahan di stadion yang kita bangga-banggakan. Di mana kita lihat serangan kembali coba dilakukan kali ini oleh Mutiara Raya. Namun bola berpindah kaki ke belakang kali ini. Namun kita lihat lagi-lagi bola terhenti, umpan menyilang. Ya, kita lihat sebuah umpan gratis didapatkan. Di sana kita lihat ada Aulia berbahaya. Kita lihat tembakan keras dilepaskan tadi oleh Aulia Fikri, belum tepat kali ini. Maksud kami tepat tetapi mendarat ke pangkuan penjaga gawang Fikri. Ya, Rizky Fikrillah. Muzakir Mane bebas tanpa pengawalan. Kita lihat umpan crossing ke mulut gawang, umpan yang sangat matang diarahkan. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi aro bahasa sehari-hari dua tim yang dipertandingkan malam ini. Sangat berimbang jalannya pertandingan. Kita lihat serangan demi serangan terus tersaji, belum henti-henti hingga saat ini. Apakah malam ini pertandingan kembali akan berakhir dengan drama adu penalti? Karena catatan kami, selama pertandingan yang kami pentaskan di stadion yang kita bangga-banggakan, 4 kali sudah terjadi drama adu penalti. Ya, ini dia, kita lihat serangan berbalik lewat kaki Aulia Fikri mencoba melewati. Kita lihat Aulia Fikri, dua pencet mampu dilewati oleh pemain nomor 10 ini. Kita saksikan tidak jauh dari pandangan pengadil pertandingan, di mana kita lihat tadi Amirul Akbar menjatuhkan ya Aulia Fikri. Tepat kita lihat di mulut gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah. Siapa yang dipersiapkan oleh pelatih mereka? Abi Nawi. Kita tunggu dan kita nanti. Hendra mengambil ancang-ancang. Rija Umami yang nampaknya kita lihat mengambil ancang-ancang kali ini. Kita tunggu dan kita nanti. Berbahaya sekali. Kita lihat kecepatan tajam, namun masih melenceng dari tiang gawang yang dikawal oleh Rizky Fikrillah. Tidak ada tunda-tunda. Seandainya pertandingan berakhir draw atau seri, seperti yang telah kita lihat 4 kali di lapangan kebanggaan kita ini. Tindakan penyelamatan diberikan oleh mantan pemain PSBS Pekanbaru, Aceh United,
Yusrifal Kriwil. Ya, kembali lagi kita lihat pemain bernama 10 ini, Aulia Fikri. Di sana kita lihat masih ada pemain bernama 94 mereka. Ya, Heri Sandria. Ferry Sandria masuk kami. Mursal. Kita lihat lagi-lagi hilang penguasaan. Sekarang Mutiara Raya, Abdul Bashar, Tenur Fadil. Kita lihat Irfanda Usman. Ya, kita lihat pelanggaran terjadi. Hendra kali ini. Kita lihat lagi-lagi mereka menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Mutiara Raya mengancam dengan tendangan jarak jauh. Kita saksikan, dari saja tercipta gol berkelas Liga malam ini. Dari jauh kita lihat langsung mengambil sebuah keputusan di mana kita lihat mencoba menguji penjaga gawang Saddam yang nyaris saja kita lihat kebobolan. Aulia Saddam. Jauh bola melambung tinggi, Kriwil. Cukup tenang. Aulia Fikri mencoba kita menggoyangkan dua lawan. Namun kita lihat bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya kita lihat tensi pertandingan babak kedua sedikit menurun sementara. Rija Umami, Yusrifal. Kita lihat di sana ada Kidal, Iqbal. Nampaknya bentuk irama permainan daripada Antam kembali lagi mereka ketemukan. Mencoba kita lihat kali ini memberikan umpan ke belakang. Nomor punggung 14 Aldi juga tampil baik malam ini. Ya, lagi-lagi Rija Umami kirimkan umpan kepada Aulia Fikri. Berbahaya situasi. Umpan tarik seperti ini. Namun kita lihat tidak ada teman yang menunggu, menanti di mulut gawang. Kita lihat kembali lagi Antam terbuang sebuah peluang. Ya, berulang-ulang kami kabarkan supaya Anda tidak ada kesalahan dan dari pihak kami. Tepat malam Jumat tidak ada pertandingan lanjutan. Insya Allah langsung kita gulirkan pertandingan semifinal. Malam Sabtu, laga tim yang sudah 4 kali tahun ini tampil sebagai juara, Limbu United. Namun satu sumber terpercaya, Limbu United akan mengandalkan pemain asing mereka. Abdul Bashar. Ya, peluang. Dan kita lihat lagi-lagi peluang yang sangat terbuka di luar area kotak penalti. Juga belum bisa kita lihat dimanfaatkan kali ini. Limbu United. Ya, sekali lagi, bukan kami besar-besarkan, di setiap turnamen terkam mereka kerap tampil sebagai juara. Masih sangat teringat di pundak kita turnamen Nazraf 69. Mereka mampu mengangkat piala. Turnamen yang dilangsungkan di lapangan PSBU Jangka. Lagi-lagi mereka yang menjadi raja. Turnamen hari jadinya sendiri. Kita lihat sebuah peluang kali ini. Umpan tarik cantik sekali. Namun keputusan tepat kita lihat dilakukan oleh pemain bawah bernomor 3 Isra. Mencoba membuang bola keluar. Tendangan
Tendangan pojok. Corner kick. Ini dia Mustaqim Mane. Umpan menyilang. Aulia Fikri. Masih Aulia. Kita lihat berbahaya dengan bola. Tetapi acak-acak. Namun dicuri saja. Kita lihat oleh Fahlun tadi. Mampu memutuskan aliran di luar kotak penalti. Mustaqim Mane kali ini. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat nampaknya pertandingan kembali. Ya, sedikit tajam. Ya, ini dia Abdul Bashar. Maksud kami Irfanda Usman. Nur Fadir mengambil ancang-ancang. Penonton kami nyaris saja terangkat dari tempat duduknya tadi. Ancang-ancang yang dilakukan oleh mantan pemain PSSI. Ya, kita lihat mengurung di luar kotak penalti. Kali ini kembali lagi. Ya, penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan. Tinggal malam tu sagai. Menyohana perubahan. Puncak daripada seluruh pertandingan akan kita langsungkan pada malam Senin yang akan datang. Namun dari 16 bos tim yang kamu undang, Lehe mantang tertinggal. Yang Nyo mantang menjadi tanda tanya besar. Nur Fadir. Ya, adu kekuatan. Mubroh dikatakan bahasa awal. Rida Umami mencoba, kita lihat mengocek lawan kali ini. Rida Umami, Aulia Fikri. Kita lihat walaupun tertatih-tatih pemain ini. Ya, di sana kita masih ada Kidal. Lagi-lagi suapan yang diarahkan ke area kotak penalti belum bisa dimanfaatkan oleh Antap Kabupaten Pidi. Sebenarnya kita lihat tadi Iqbal Kidal telah memanjakan dengan sebuah umpan ke mulut gawang. Namun sangat disayangkan, di mana kita lihat belum tepat daripada ya Irfan Dani menanti di area kotak penalti. Ya, ini dia, kita lihat Ridho Umami. Lagi-lagi masuk dari sisi kiri. Iqbal Kidal menggoyangkan lawan. Kita lihat ada Hendra. Umpan tarik ada berbahaya. Pembuat terjadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dari skema permainan yang sedang tersaji, besar kemungkinan pertandingan malam ini juga berakhir dengan drama adu penalti. Tekanan kedua dijanji kamu demi kenyamanan, apalagi sekarang bisa dikatakan musim hujan. Kami telah membuat tribun asal-asalan, tetapi yang penting wadah lebih kepentingan yang segai. Pokoknya kan hanya segai. Daripada ni adu daun je. Nampaknya kita lihat Aulia Fikri kehabisan bahan bakar kali ini. Ya, pedoman kami menjadi catatan dari Anda. Walaupun laga kami langsungkan tepat jam 10 malam karena lapangan diguyur oleh hujan, kami tidak mengurang limit waktu yang kami pertandingkan. Tetap 2 kali 45 menit. Kadang kira-kira di baju warna bubur. Tapi menteri bujur di menteri. Satu.
daripada tim Mutiara Raya. Namun mudah saja bagi Saddam. Ya, jauh kali ini, melambung tinggi. Yang dituju kita lihat kepada pemain pengganti Ferry Sandria, Dinur Fadil kembali mencoba membangun serangan di sebelah kanan areal pertahanan. Mantan pemain nasional Dinur Fadil. Ya, tenang sekali. Rija Umami dan Yusrifal Jainal. Ya, sebuah terobosan. Kita lihat pengalaman yang belum ada ganti. Hendra kali ini. Aulia Fikri. Aulia. Kita lihat lebar lapangan benar-benar dimanfaatkan oleh dua tim yang bertandingkan. Kali ini sebuah umpan menjilang, kontrol cantik. Kita lihat bola ke belakang. Di sana masih ada Isahul Basar. Sapu bersih terjadi. Kriwil kali ini. Irfanda mencetak gol pertama. Nur Fadil. Umpan berpindah kembali. Yusrifal. Nampaknya kita lihat sudah mulai ijak tajam bahasa lokal. Ini dia Aulia Fikri mencoba melewati kapten tim tadi. Ya, jelas kita lihat tertangkap offside. Pemain bernomor 77 Irfan Dani yang sempat tertangkap offside tadi. Buka ke belakang yang menduga bola. Ya, Nasrat 69 yang menjadi lawan. Nampaknya kita lihat sang alumni Paraguay telah dipersiapkan. Prediksi kami besar kemungkinan Aulia Fikri yang akan ditarik keluar malam ini. Mursal Zulfikar, kapten tim daripada Antam FC. Ya, ini dia Irfanda Musakir Mani. Ya, kita lihat senior menghadapi juniornya. Wasit pergantian pemain dari tim Antam FC. Yang keluar Aulia Fikri nomor punggung 10, yang masuk pemain bernama punggung 7 Jul Fadli. Kita lihat Jul Fadli, salah satu alumni Paraguay. Rifat. Kita lihat serangan datang kembali lagi di belah kanan. Namun sangat jauh dari tiang besi yang dikawal oleh Aulia Saddam.
Terima kasih kami ucapkan kepada salah satu perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mahakarya dengan semboyan ayo kuliah di Ummah Birun. Ya, Anda lihat mereka ikut menyokong kami dalam turnamen ini. Rumah makan Taji Rasa berdampingan dengan Dapur Umi Kanza yang menyiapkan jajanan pagi Anda juga ikut menyokong kami dalam turnamen kali ini. Kolega Kafe Loksmawi, Toko Bangunan Seribu Doa, Toko Bangunan Andalas Jaya, dan juga ya Mas Media, Total Sport Prumani, percetakan Orbit Printing, Showroom Syakir Motor, dan juga toko pakaian jadi pria dewasa Lagos Fashion ikut serta menyelesaikan turnamen berhadiah 60 juta. Panet Grosir tepat di Gede Mani, Jalan Medan, Banda Aceh. Terima kasih kami ucapkan. Bos Rufi 91 ya di sini. Kami juga tidak henti-henti ucapan terima kasih berkali-kali. Koran kebanggaan kita, Serambi Indonesia, dan juga Dandim 0103 Aceh Utara, Polres Loksmawe. Namun yang perlu Anda ketahui, lahirnya stadion kebanggaan kita ini tidak lepas dari gagasan anggota DPR RI Muslim SHI MM bersama putra terbaik Kecamatan Muara Batu yang dipercaya menjadi tenaga ahli DPR RI, Firdaus Nuzula. Terima kasih dari kami panitia penyelenggara. Ya, kita lihat lagi-lagi stamina nampaknya yang tidak mencukupi. Disinilah terlihat dan terbukti sejauh mana stamina yang dimiliki oleh tim-tim yang ikut ambil bagian. Walaupun ini adalah turnamen Tarkam, namun bisa dikatakan tergolong bergelas liga karena 45 menit limit setiap pertandingan yang kita langsungkan digunakan. Kita lihat drop ball diberikan oleh pengadil pertandingan. Ya, sekarang kita lihat sekuat daripada tim Mutiara Raya, tim yang pernah ikut serta dalam kancah Liga 3 Indonesia. Ya, kita lihat lagi-lagi serangan silih berganti. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Kubu Andam. Yang keluar nomor punggung 12 Rida Umami, yang masuk nomor punggung 8 Ai Bono. Ai Bono. Ya, Ai Bono. Sekuat daripada tim Mutiara Raya. Catatan kami untuk sementara belum ada pergantian, sedangkan tim
tim daripada Antam, 3 pemain telah ditarik keluar. Masih ada kesempatan 1 kali lagi pergantian. Apakah digunakan untuk 2 orang? Ini dia, kita lihat alumni Meraguai, Zulfadli dikurung oleh Mane malam ini. Lagi-lagi prediksi saya sendiri, besar kemungkinan pertandingan malam ini berakhir dengan drama adu penalti. Namun apapun masih bisa terjadi. Masih ada sisa yang sangat panjang dari kedua kesebelasan. Namun kami kabarkan berulang-ulang supaya Anda tidak ketinggalan. Lebu United jauh-jauh hari diprediksi sebagai salah satu calon jawara dalam turnamen ini. Karena kita lihat di sana terdapat segudang materi pemain-pemain jemputan. Hanya beberapa pemain lokal yang diandalkan. Tim duet pelatih Akbar Ado bersama salah satu pemain tersembunyi. Ya. Ya, lagi-lagi Mutiara Raya menguasai bola. Muzakir Mane berhadapan dengan Aldi. Namun sundulan penyelamatan diberikan, kita lihat, kepada Aulia Saddam kali ini. Pemenang malam ini sudah pasti pada malam minggu nanti akan berhadapan dengan tim tangguh Remaja Muara Batu. Remaja Muara Batu lolos ke pertandingan putaran semifinal setelah mengalahkan rival abadi mereka, Persipura Gandapura, dengan skor 2-0. Kita lihat dorong-mendorong terjadi. Ya, kita lihat nampaknya bola duluan melewati garis dalam lapangan pertandingan. Ya, tidak henti-henti kami di sini mengucapkan terima kasih kepada anggota DPR RI yang telah terpilih 3 kali, yang senantiasa ikut bersama kami membangun stadion kebanggaan kita ini. Ya, kita lihat. Ini yang dikatakan kehabisan bahan bakar. Lapangan buang. Dua kali 45 menit. Masih ada waktu tambahan yang diberikan oleh pengadil pertandingan. Ada penonton mengatakan punya pemain lapangan berik jangan. Ya, kita lihat Yusrifal Jainal. Ingat, pemain pengganti telah dibatasi. Empat season 5 pemain pengganti. Ya, wasit langsung terjadi
Yusuf Razi, nomor punggung 21. Habis sudah, kita lihat jatah pemain pengganti daripada tim Antam Pidi. Ya, habis sudah jatah pemain pengganti bagi tim Antam Pidi. Sedangkan Mutiara Raya, catatan kami, belum ada satupun pemain yang dikeluarkan. Sedangkan Antam sudah 4 orang ditarik keluar. Sekarang kita lihat Mutiara Raya. Oh, terlalu berambisi. Wahlun tadi. Ya, kami di sini telah peluang. Oh, kita lihat lagi-lagi sebuah skrimmage terjadi di mulut gawang. Kami lebih awal merencanakan seandainya malamnya pertandingan berakhir dengan drama adu penalti, malamnya kamu balik posisi belah renung sudah pasti. Ya, seandainya biasa football di stadion kebanggaan kita, pertandingan berakhir dengan drama adu penalti. Selama pertandingan yang kamu langsungkan, tapi dah baru. Tetapi insya Allah malamnya kamu geserkan ke sebelah selatan. Bila kita lihat Esval tadi, nomor punggung 16 datang kami. Rijal, Rival, Mursal Julfikar. Kita lihat lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi, coba dikejar oleh Julfadli. Ini dia Irfanda, mencoba kita lihat menggoyangkan lawan. Irfanda Usman, Muzakir Mane kita saksikan nyaris saja terjatuh tadi. Kali ini menyisir sendirian, adu cepat, adu lari. Walaupun sempat ditikui bahasa kami, namun tidak terjangkau bola liar tadi. Irfanda, Rival Ahyar. Di sana kita lihat ada Isahul Basar kerjasama dengan Fahlun. Irfanda geserkan bola ke sisi sebelah kanan. Kita lihat tembakan jarak jauh dilepaskan, blunder terjadi, dan kita lihat 2 kali. Muzakir Mane mungkin bukan malamnya malam ini. Kita lihat lagi-lagi, nampaknya pemain daripada Antam FC, namun tidak ada jatah lagi untuk pemain pengganti. Mau menit tu. Mau. Kamera lu 5 menit tu. Tambah wawa menit. Okey. Kanan dalam. Buru-buru menanjung.
pertandingan malam ini berakhir imbang, maka adu penalti dan yang langsungkan Pak Gun Raduno. Julfatli. Umpan sip kita lihat diarahkan kali ini kepada Ferry Sandria. Bola bantu langsung dimasukkan oleh panitia. Tinggal beberapa menit lagi sisa usia pertandingan malam ini. Namun kami kembali lagi mengabarkan malam tinggal hana pertandingan. Semifinal pertama insya Allah akan kamu langsungkan malam Sabtu yang akan datang. Limu akan berhadapan dengan Rufi Kabupaten PD. Umpan tarik terjadi dalam kotak penalti. Sapu bersih. Ya, ini dia pemain yang masih dimasukkan. Raji PP ya. Matang sekali dari kotak penalti. Namun kita lihat di sana masih ada pemain bawah mereka, Darkasi. Masihlah penguasaan Julfatli kita saksikan. Kali ini bola melebar ke sisi kiri. Balun PP Raji. Mursal Zulfikar. Nampaknya kembali lagi aro bahasa pribumi mereka sehari-hari. Hanya tinggal sisa usia pertandingan, memasuki menit-menit yang sangat krusial, menit-menit ujung jalannya pertandingan. Kami juga lebih awal berpesan kepada dua tim, seandainya pertandingan berakhir draw atau seri, maka drama adu penalti akan kita pentaskan di gawang sebelah selatan. Hendra PP lagi. Kontrol dada cantik dari Kriwi tadi dimanfaatkan kita lihat oleh Ferry Sandria kali ini. Kontrol dada daripada Kriwi. Julfatli kerjasama dengan Ferry Sandria. Situasi berbahaya di menit-menit yang sangat menegangkan. Benar-benar kita lihat kehabisan bahan bakar dari dua tim yang berlaga malam ini. Muzakir Mane. Sapu bersih terjadi. Geriwil. Di sana masih ada Abdalul Bashar. Kita lihat lagi-lagi bola ke belakang. Tinggal menunggu usia pertandingan. Tidak bosan-bosan kami kabarkan berulang-ulang. Malam tinggal hana pertandingan, hanya rumput yang bergoyang. Tenur Fadil. Ya. Kali ini
kami sekuat Antam habis dengan pemain pengganti, sedangkan Mutiara Raya tidak ada satupun pemain mereka. Ya, tambahan waktu 1 menit. Tambahan waktu 1 menit. 1 menit sisa laga malam ini. Seperti prediksi kami, besar kemungkinan pertandingan berakhir dengan drama adu penalti. Seandainya terjadi drama adu penalti, malam ini akan kami pentaskan di gawang sebelah selatan. Ya, sekali lagi, di gawang sebelah selatan telah kami tentukan seandainya pertandingan berakhir imbang. Ya, pelanggaran terjadi. Berita kehilangan. Kembali lagi kami kehilangan 1 pulpen. Siapa yang menemukan supaya dapat dikembalikan ke tempat kami laporkan jalannya pertandingan. Tidak kami tuntut dan kami beri imbalan. Nah, berapa? Ya, kita lihat usai sudah laga derby Kabupaten Pidi antara Mutiara Raya berhadapan dengan Antam. Kedudukan berimbang 1-1. Untuk mencari pemenang, lawan tanding daripada tim tangguh remaja Muara Batu terpaksa akan kita akhiri drama adu penalti beberapa saat lagi.